Egy pelaku dalam kasus Vina, kira-kira siapa backingannya? Kok nggak ketangkep-tangkep sampai hari ini? Kasus Vina almarhum Cirebon, apakah benar salah satu yang DPO tersebut anak seorang mantan bupati? Kalau identitas dari keluarga Egy sendiri sudah diketahui juga dari netizen, mungkin informasi-informasi atau informasi Ya, kalau kemarin saya dapat informasi si Egy ini bukan anak polisi, justru dia anak anggota DPRD malah. Ya, duganya tuh anak. Dan mereka daerah? Cirebon. Aduh, opini dan narasi-narasi di luaran sana yang sedang berkembang mengenai kasus Vina dan Egy ini, ya, terhadap 3 pelaku lainnya ini semakin dahsyat, semakin tidak menentu arahnya. Ya, ada yang bilang 3 pelaku lainnya ini adalah anak mantan bupati, anak DPRD Cirebon, anak polisi, anak pejabat, banyak lagi yang berkembang. Ya. Sebenarnya siapa sih? Anak siapa mereka ini? Kok 8 tahun mereka bisa tidak ketangkap-tangkap? Karena saya yakin tidak ada ya backingan yang terlalu kuat di Indonesia ini. Mau kasus siapa? Setia Novanto. Mau kasus siapa lagi? Ferdy Sambo, Teddy Minahasa. Siapa? Kemarin Rafael Alun sama anaknya Mario Dendi, ya kan? Terus juga AKBP Akhirudin sama anaknya juga. Masuk juga, gol semua. Asal diviralkan oleh netizen, oleh kawan-kawanku semua. Ya. Ditekan terus, dibantu up terus, saya yakin pasti ini terungkap. Dan juga untuk kawan-kawanku yang warga Cirebon yang mengetahui mungkin ada kerabat rekannya, kasih tahu up agar ada keadilan buat Vina dan juga Egy dan juga keluarganya. Ya, enak sekali. 3 pelaku lainnya itu masih leha-leha di luar, mungkin masih mengubah identitas, mengupayakan untuk lari, ya kan. Sementara keluarga Egy dan keluarga Vina sampai hari ini masih sedih, belum tahu siapa mastermind ataupun 3 pelaku lainnya ini. Saya sangat amat takut ketika Polri, ya, Polda Jawa Barat tidak bisa mengungkap dan menangkap 3 pelaku lainnya lagi. Ini akan menjadi presiden yang sangat amat buruk untuk Indonesia ke depan. Ya, jadi saya sangat berharap dan seluruh masyarakat Indonesia sangat berharap ya kasus Egy dan kasus Vina ini dengan bantuan Mabes Polri, ya sekarang Polda Jawa Barat sudah dibantu oleh Mabes Polri, bisa mengungkap ya, dan menyelesaikan kasus Vina ini sampai ke akar-akarnya. Terima kasih semuanya. Gimana menurut kalian kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Ini diduga oleh netizen sebagai pelaku dari kasus Vina. Lu lihat, followernya naik jadi ratusan ribu dan tiba-tiba dia private akun dong. Nggak tahu karena viral jadi cemas dan sebagainya, nggak tahu. Tapi yang jelas guys, netizen itu nuduh bukan tanpa alasan. Kalau lu baca hasil pengadilan dari kasus Vina ini, lu bakal nemu 3 nama pelaku yang masih buron. Itu ada Andi, ada Dani, terus ada Peggy alias Peron. Tuh, Peggy, Egy, mirip kan? Ditambah lagi sahabat Linda yang katanya kemasukan almarhum Vina, itu bilang kalau itu salah satunya ada yang suka sama Vina. Temen Egy itu salah satunya namanya Egy. Bener kan, dapat dong netizen nama Egy. Dengan segala kemampuan netizen untuk mencari aib-aib di media sosial, dapatlah satu akun yang namanya adalah Egy Rian Prayoga. Yang bikin netizen curiga adalah karena dia berteman dengan Vina, yang namanya adalah Egy, itu yang karena itu sih sebenarnya. Tapi sayangnya akun Egy Rian Prayoga itu sudah tidak aktif bertahun-tahun lalu. Ya, tamat deh penyelidikan netizen. Tentu tidak. Netizen berhasil mengantongi satu akun FB lagi yang diduga adalah akun baru dari Egy Rian Prayoga yang bernama Egy Ripra. Kenapa diduga akun baru? Karena namanya adalah Ripra, Rian Prayoga, itu satu. Kedua, foto dia itu mirip dengan foto di akun Egy Rian Prayoga, itu kedua. Ketiga, akun dia itu ada inisial Epang gitu. Yang mana Egy Rian Prayoga itu pernah posting gambar yang sama, yaitu Epang juga. Makanya netizen menduga bahwa ini adalah akun baru dari Egy Rian Prayoga. Dan netizen akhirnya berhasil dapat akun Facebook barunya, dapat akun TikTok, dan diseranglah orang ini, diduga sebagai Egy yang disebutkan tadi. Tapi bukan Egy itu doang guys, masih ada satu lagi Egy yang diduga adalah Egy dari kasus Vina ini, yaitu Egy Setiawan Bailah. Kenapa diduga? Karena ini diduga oleh netizen ya, karena dia menggunakan baju yang bertulisan Moonraker. Dia juga pernah posting tulisan Moonraker yang merupakan geng motor dalam kasus Vina ini. Dan menurut kalian siapa ya Egy
Rian Prayoga atau Egy Setiawan Baela. Soalnya sama-sama mencurigakan sebenarnya. Cuman kita sebagai netizen kan nggak punya alat bukti ya. Kayak misalnya kepolisian dan sebagai polisi sih yang tahu sebenarnya Egy yang mana, Egy Rian Prayoga, Egy Setiawan Baela atau bukan keduanya gitu. Karena polisi katanya kan udah mengantongi identitas. Tapi kalau misalnya di antara kedua ini udah jelas-jelas dan nggak ketangkep, udah ada mainan sih ini. Kasus pembunuhan di Cirebon, kasus Vina, di mana kejadiannya sudah 8 tahun, akan tetapi 3 dari yang diduga pelaku masih DPO. Hari ini tanggal 16 Mei 2024, keluarga almarhum Vina akan menemui Hotman Paris dan tim Hotman 911 di Mall Central Park di Resto Excelsior jam 4 di Mall Central Park ya. Hari ini tanggal 16 Mei 2024, keluarga Vina akan menemui tim Hotman 911 di Mall Central Park Jakarta Barat di Resto Excelsior. Sampai ketemu di sana, dan dalam kesempatan ini kami juga menghimbau kepada Kapolda Jawa Barat agar segera memerintahkan memanggil semua keluarga dari 3 tersangka DPO agar diketahui, agar ditanyakan bagaimana pengetahuan mereka, di mana keluarga mereka yang DPO ini sekarang. Itu sangat perlu. Dan juga apakah benar orang tua mereka itu adalah oknum aparat dan oknum perwakilan rakyat. Hotman Paris, tim Hotman 911. Status ataupun keberadaan dari 3 orang DPO tersebut. Baik kami menelusuri sekolah, orang tua, kerabat dari ketiga DPO tersebut. Bahwa sampai dengan saat ini penyidik Polda Jawa Barat pada saat menangani kasus ini masih berupaya untuk mencari identitas dari 3 tersangka. Kami baru menemukan yang namanya inisial atau kata ya, nama saudara Dani, saudara Andi, saudara Peggy alias Peron. Nah, apakah itu nama asli atau nama samaran, ini masih kami telusuri. Jadi kami harap kalau ada berita-berita yang mengaitkan, mengatakan bahwa identitas yang bersangkutan sudah diketahui, sudah disembunyikan oleh pihak polisian, itu tidak benar. Tentunya terkait dengan film, tentu ada ya fakta-fakta yang sebenarnya yang mungkin bukan merupakan fakta yang kami temukan selama proses penyidikan sejak tanggal 31 Agustus 2016 dilaporkan di Polres Cirebon Kota maupun fakta di persidangan ya, sehingga sampai vonis terhadap 8 orang tersangka lainnya. Silakan masyarakat mengambil suatu pembelajaran, membedakan bahwa mana yang film benar-benar nyata, fiksi atau non fiksi. Tentu namanya film, barangkali ada kejadian, ada cerita yang bukan. Ya, tadi kita telah melihat beberapa ya penjelasan dari stick teman-teman kita netizen dan juga Pak Hotman Paris dan Kapolri. Mereka semua ini sedang mencari identitas yang belum tertangkap oleh kasus Vina Cirebon ini, teman-teman. Jadi kita sangat berterima kasih kepada Pak Polri tentunya telah mengiring semua kasus ini ya, Vina Cirebon ini. Semoga aja cepat tertangkap, cepat terselesaikan, dan kita bisa ambil kesimpulan siapa dalang utama dari kasus Vina Cirebon ini. Oke, begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.